Saya yakin di luar sana di YouTube banyak sekali tips dan triks yang bisa teman-teman pelajari. Namun sekali lagi, nasib, keberuntungan, takdir itu berbeda-beda setiap orang. Cerita sukses orang lain tidak bisa 100% kamu terapkan pada ceritamu sendiri. Kamu harus meramu, kamu harus pintar mengatur strategi, dan kamu harus oportunis mengambil peluang yang ada di depan. Kamu boleh mengambil poin-poin penting, hikmah ataupun tips dan trik yang mungkin dibagikan oleh orang-orang yang sukses di sekitar kamu, namun kamu tidak bisa menerapkannya 100% dalam langkahmu menuju kesuksesan. Sebagai contoh adalah cerita bagaimana saya mendapatkan pekerjaan saya di Selandia Baru seperti sekarang sebagai tukang sembelih halal. Saya tidak pernah menanyakan tips sukses kepada orang lain. Saya tidak pernah mengandalkan bantuan orang lain, apalagi info lowongan pekerjaan, karena saya tahu, bahkan saya sendiri pun akan menerapkannya, yaitu setiap kali ada lowongan, orang yang akan diberitahu adalah keluarga sendiri, kemudian teman dekat sendiri. Jadi teman-teman yang masih meraba-raba ingin pergi bekerja ke luar negeri, jangan mengandalkan uluran tangan orang lain. Jangan pernah berharap bantuan orang lain akan datang kepada teman-teman. Teman-teman harus mengusahakan sendiri keberuntungan teman-teman. Teman-teman harus menyusun strategi sendiri demi kesuksesan teman-teman. Saya tidak akan berbagi tips dan trik. Saya tidak akan berbagi bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, bagaimana menembusi perusahaan agar mereka melirik lamaran teman-teman. Saya yakin di luar sana di YouTube banyak sekali tips dan triks yang bisa teman-teman pelajari. Namun sekali lagi, nasib, keberuntungan, takdir itu berbeda-beda setiap orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya beberapa kali mendapatkan pesan singkat, messenger, WhatsApp dari teman-teman juga yang berharap bisa pergi ke Selandia Baru atau Australia, mendapatkan pekerjaan di sini. Baik itu pertanyaan, baik itu minta tips dan triks, bagaimana itu minta dibantu menembusi ke perusahaan agar saya merekomendasikan mereka sampai mereka meminta bantuan, ya mohon maaf, dana agar dibantu permodalan bisa sampai ke luar negeri. Saya sering beberapa kali mendapatkan pesan singkat seperti itu. Bukanlah saya tidak mau membantu, bukanlah ini saya pilih-pilih. Saya akan memprioritaskan mereka yang sudah dekat dengan saya. Satu, mereka yang saya kira saya anggap layak untuk direkomendasikan. Dua, namun sekali lagi nasib, takdir, keberuntungan itu berbeda-beda di setiap orang. Sekali lagi, nasib, keberuntungan, dan takdir berbeda-beda setiap orang. Teman-teman tidak perlu kemudian saya bikin video ini lalu patah arang, kemudian kecewa pada saya. Tidak perlu seperti itu, karena teman-teman saya yakin punya potensi yang sebenarnya bisa dijual. Hanya teman-teman belum tahu, hanya teman-teman itu kurang percaya diri ataupun masih minder untuk menawarkan potensi teman-teman itu. Saran saya, sekali lagi, jangan pernah menyerah untuk melamar. Satu, yang kedua, kulik terus keterampilan. Saya sudah bilang di video saya yang sebelumnya, ketahui dulu sebelum menanyakan apakah ada lowongan, ketahui dulu keterampilan yang teman-teman miliki. Karena pada dasarnya apa yang saya alami di masa lalu saya, ketika saya mampu sampai seperti sekarang, itu berbeda dengan apa yang teman-teman alami di masa lalu teman-teman. Saya pernah bekerja sebagai WHV, itu cerita tersendiri. Itu kalau orang Inggris bilang unfair advantage. Jadi keunggulan yang tidak dimiliki semua orang. Saya punya keunggulan bahwa saya pernah WHV. Mungkin teman-teman punya keunggulan lain, kerja di kapal pesiar di luar negeri selama berapa tahun. Mungkin teman-teman pernah bekerja sebagai tukang sembelih halal sekian tahun. Mungkin teman-teman sebagai bengkel, tukang las ataupun tukang batu, pasang keramik, itu sekian tahun. Berbeda. Kalau kemudian teman-teman menggeneralisasi bahwasanya wah nasib saya akan sama jika saya menggunakan tips dan trik seperti yang dia pakai, kemudian jika saya melamar di perusahaan yang dia lamar juga, itu
saran saya sangat mustahil. Saran saya hindari yang seperti itu karena itu mustahil maksudnya. Teman-teman harus pandai-pandai memilah-milah kira-kira dengan potensi ini, pengalaman saya, rekam jejak saya, apakah saya bisa menembusi perusahaan ini, apa yang bisa saya tawarkan di perusahaan ini. Nah, teman-teman perlu ketahui itu dulu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sering dapat pesan singkat yang meminta bahwa kalau bisa saya dibantu, Mas, saya dibantu dari awal sampai akhir. Dan mereka itu tidak tahu, tidak paham sama sekali bagaimana pola perekrutan kerja di luar negeri. Pernah suatu ketika saya mendapatkan pesan, ini ada agensi menawarkan pekerjaan saya di luar negeri sebagai tukang sembelih halal. Dia minta bantuan saya permodalan. Dia minta dibantu, nanti saya bantu setelah saya cicil, setelah saya keterima akan saya cicil. Namun dia tidak tahu kontrak kerjanya seperti apa. Dia memang dapatkan soft copy dari perusahaan agensi yang dia hubungi, bahwasanya dia akan bekerja di negara ini sebagai tukang sembelih halal, gaji segini, durasi segini. Namun bahasa Inggrisnya yang terbatas membuat dia itu sekedar bacaan. Dia tidak memahami betul kontrak kerja yang akan dia sepakati. Lebih parah lagi ketika saya coba cek di Google, perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang kredibel, tidak terpercaya. Banyak sekali keluhan dari calon tenaga kerja dan dia tidak mau tahu, dia menutup telinga. Menurut dia kesepakatan sudah terjadi dan dia membutuhkan permodalan agar bisa melanjutkan proses mendapatkan visa. Saya bilang kalau mau dicoba ya silahkan, cuman saran saya mending lupakan, cari peluang lain. Nah itu teman-teman. Jadi sekali lagi nasib orang berbeda-beda, jangan pernah menyamaratakan, jangan pernah menganggap bahwa apa yang orang lain alami kemudian dia sukses bisa kita terapkan 100% dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam cerita apapun, termasuk ketika ada motivator ataupun ada pengusaha muda yang saya punya bisnis ini, coba kalau kalian terapkan kalian akan sama dengan saya dapat 100 juta per bulan. Jika memang demikian, mustahil dia akan menginformasikannya, mewartakannya kemana-mana. Dia akan memegang erat rahasia itu, dia akan menceritakan itu ke lingkungannya sendiri, keluarganya sendiri. Mustahil dia akan berbagi. Jadi teman-teman harus waspada, harus bijak menyikapi keadaan, jangan pernah menyerah juga, tetap. Karena kita dalam hidup ini kita dituntut cerdas, kita dituntut untuk peka, menyaring mana yang kira-kira itu baik untuk kita, berpotensi, mana yang kira-kira itu kita itu maksain. Jangan pernah memaksakan keadaan. Teman-teman harus bijak memahami itu. Jadi ada yang memang bisa diterapkan di banyak orang, ada yang sebagian orang bisa mengalami, sebagian besar orang mungkin punya cerita berbeda gitu. Maka teman-teman punya saran, kritikan, silahkan masuk di kolom komentar. Ini video memang tidak terfokus ke satu pokok masalah. Yang jelas intinya teman-teman tidak boleh menganggap bahwa apa yang orang lain miliki itu bisa pula diterapkan dalam cerita teman-teman. Saya harap teman-teman mengerti, termasuk yang beberapa kali DM, beberapa kali WA saya. Saya harap teman-teman mengerti. Kita jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.